Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Yusri dengan NIM 2101414116 kelas 1C Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan sebagai ilmu. Nah, sebelum masuk di pendidikan sebagai ilmu, kita harus tahu lebih dulu apa sih itu pendidikan. Nah, pengertian pendidikan secara umum. Pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan mengikuti kebiasaan dari sekumpulan besar manusia dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pengajaran oleh guru, pelatihan, dan juga penelitian. Nah, di sini sudah masuk pengertian pendidikan sebagai ilmu. Pengertian pendidikan sebagai ilmu yaitu pendidikan yang membicarakan tentang masalah-masalah umum secara menyeluruh dan abstrak. Ia juga merupakan pemikiran ilmiah yang kritis, metodis, dan sistematis tentang pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu ini bersifat empiris, rohania, normatif, historis, teoritis, dan praktis. Nah, ada beberapa syarat pendidikan sebagai ilmu. Yang pertama, memiliki objek studi, formal dan material. Objek formal yaitu menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan interaktif. Sedangkan material yaitu tentang perilaku manusia. Yang kedua, memiliki sistematika, melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi dan juga sebagai upaya dasar. Nah, di sini ada beberapa metode yang dipakai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, metode normatif. Metode normatif ini yang berkenan dengan konsep manusia yang ideal dari masalah nilai baik maupun buruk. Yang kedua, metode eksplanator. Metode eksplanator ini yaitu berkenan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Yang ketiga, metode teknologis, yaitu metode yang mengungkapkan bagaimana melakukan dalam rangka menuju keberhasilan. Yang keempat, metode deskriptif fenomenologis, yang dimana metode ini menguraikan kenyataan atau pendidikan kemudian mengklasifikasikannya. Yang kelima, metode hermeneutis, yang dimana metode ini memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Yang terakhir, metode analisis kritis atau filosofis. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat ilmu pendidikan. Yang pertama, empiris, yang dimana empiris ini yaitu dijumpai dalam dunia pengalaman. Rohania yaitu berdasar atas tujuan, tidak membiarkan peserta didik. Normatif, yang dimana atas pemilihan yang baik dan yang buruk. Historis, memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman dengan melatar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Yang terakhir, teoritis dan praktis, yang dimana cerdik atau pandai mengatur dan menyelesaikan masalah sebagai pola pemikiran pendidikan. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.